Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pelaksanaan praktek pembelajaran keempat pertemuan kedua materi tentang potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Pada doa kita sebelum belajar baca doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kawan-kawannya ya untuk memulai pembelajaran. Sekarang sekretaris siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap ya? Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi potensi sumber daya kemaritiman ini yang ada di Indonesia itu erat kaitannya dengan perairan ya. Yang namanya maritim itu perairan. Entah itu air tawar ataupun air laut ya, atau samudra ya yang dimiliki di Indonesia. Jadi ini yang akan kita bahas. Apa saja potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia itu ya. Sudah itu bagaimana cara memanfaatkannya ya. Sudah itu apa dampak dari pemanfaatan potensi sumber daya kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi kita fokuskan ke materi ini, nanti masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia, baik itu perikanan ya, sudah itu ada namanya hutan mangrove, sudah itu ada juga namanya terumbu karang ya. Kita lanjutkan. Ini potensi yang akan kita capai. Ada dua kemarin ya, seperti biasa. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya, silakan dibaca dulu Pak. Ya, terima kasih ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 5. Ya. Yang pertama, jadi setelah mengikuti pembelajaran diharapkan anak-anak itu mampu. Yang pertama, mendeskripsikan potensi sumber daya kemaritiman Indonesia dengan benar. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya perikanan di Indonesia dengan baik. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia dengan baik. Yang keempat, menganalisis potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan baik. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi. Ini kompetensi keterampilan ya, tadi keterampilan, menyajikan hasil diskusi kelompok melalui presentasi mengenai potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia dengan terampil. Sudah itu apa manfaatnya? Untuk apa kita mempelajari ini? Ya kan? Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita mempelajari ini? Maka adapun manfaat dari setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak itu mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan sumber daya kemaritiman dengan bijak, ya, dengan bijaksana. Ya, jangan berlebihan, sesuai kebutuhan, ya, tidak sembarangan. Sudah itu menjaga kelestarian perairan dan kelautan yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Ini sebenarnya sangat cocok dengan wilayah kita yang dekat dengan pesisir ya. Pesisir yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ya. Jadi diharapkan dari proses pembelajaran ini menanamkan nilai-nilai kelestarian
nilai-nilai kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya kemaritiman, ya, terutama yang berada di lingkungan tempat tinggal kita. Bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan. Ini garis-garis besar yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Peserta ini diarahkan untuk memecahkan masalah terkait dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kegiatan pemecahan masalah dilakukan dengan diskusi kelompok. Ya, seperti biasa ya, masing-masing kelompok nanti akan saling berdiskusi, saling melengkapi terhadap materi atau permasalahan yang dibagikan, ya, masing-masing nanti seperti itu. Permasalahan ini tadi dicari solusinya, kemudian hasil dari pencarian apa diskusi tadi akan dipresentasikan, ya. Bagi kelompok yang mau presentasikan nanti diberikan keleluasaan untuk menyampaikan hasil diskusi itu, ya. Sedangkan kelompok yang belum menampilkan hasil diskusinya diberikan untuk bertanya, ya. Pertanyaan itu harus ditanggapi oleh kelompok yang presentasi, ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ini teknik penilaian. Ada 3 penilaian yang akan kita bahas. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai. Terima kasih sudah menyimak video ya tadi. Jadi itulah gambaran bagaimana potensi kemaritiman Indonesia, ya, potensi dan tantangannya yang akan dihadapi mengenai misalnya pemanfaatan yang berlebihan, penggunaan bom ikan, ya, ternyata itu berdampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem di perairan, ya. Maka sekarang Bapak minta kalian untuk membuat identifikasi masalah dalam bentuk 3 pertanyaan. Silahkan masing-masing kalian untuk membentuk atau menuliskan 3 pertanyaan mengenai video yang sudah kalian tonton tadi. Silahkan. Sekarang akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok terkait permasalahan. Ada perikanan, ada terumbu karang, ada hutan mangrove, ya, seperti yang kita lihat pada video tadi. Nah, Bapak akan membagi kelompok. Ini kelompok 1, ya, terdiri dari 3 orang, semuanya cowok. Ini kelompok 2, 4 orang, ada 1 cowok dan 3 cewek, ya. Di sini ada 3 orang cewek, 1 cowok, ya. Ini kelompok 3. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerjanya, ya. Silakan, ini lembar kerja, ya. Silakan didiskusikan. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa, ya, pada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan mengenai potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 yang bertanya. Ya, silakan dari kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kenapa kita harus menjaga hutan mangrove di pesisir pantai? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 2 diberikan tanggapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Berikutnya saya sudah akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hutan mangrove hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove dikelilingi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang berlindung, muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Pada kegiatan pembelajaran ini kami dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya perikanan dan terumbu karang yang luar biasa beraneka ragam jenisnya. Potensi ini haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan yang bijak dan berkelanjutan seperti penangkapan ikan dengan alat yang aman, lingkungan tidak menebang pohon mangrove secara besar-besaran dan sesuai dengan keperluan, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, dapat memberikan dampak yang baik untuk generasi saat ini yang akan datang. Ya, terima kasih luar biasa ya. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan evaluasi. Silakan dipersiapkan buku latihannya. Bapak akan membagikan ini. Silakan dilihat di layar ya. Silakan dilihat di layar mengenai evaluasi. Ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu. Silakan. Materinya saya di sini akan menyampaikan pemahaman saya tentang pemajaran pada hari ini. Ya, silakan. Kedua pemajaran yang ditampilkan tadi telah membuka mata saya bahwa ketika kita memanfaatkan sumber daya kemaritiman secara serak-serak dan sembarangan akan menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, video pemajaran tadi telah mengajarkan kami untuk bijaksana dan sesuai kebutuhan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada supaya tidak memberikan dampak buruk dan kerusakan ekosistem kelautan yang ada di sekitar kita maupun dunia secara keseluruhan. Ya, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Kita akan koordinasikan dengan sekretaris ya mengenai tugas untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, Bapak minta masing-masing dari kalian nanti ketika pulang ke rumah dibaca-baca, dicari informasi mengenai interaksi antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga atau negara-negara di Asia Tenggara. Bisa Malaysia, bisa Brunei, bisa Singapura, bisa Timor Leste. Itulah negara-negara tetangga kita yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, manfaatkan kemajuan teknologi dengan HP kalian ya untuk mencari informasi mengenai interaksi Indonesia dengan negara-negara tetangga tadi. Bapak minta kesediaannya kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas. Kalau doa kita belum pulang baca doa mulai. Bismillah.